Vicky dengan semangat sudah membuka acara kita hari ini di Rumpi No Secret. Wah, baiklah sekarang saatnya ya kan kita harus nanya-nanya ke Ayu Ting Ting dong. Oke, Ayu Ting Ting ini adalah pertanyaan harus kamu jawab dengan cepat dalam waktu 1 menit aja. 60 detik saja. Kalau kamu tidak bisa menjawab ini dalam waktu 60 detik, aku akan memberikan pertanyaan kejutan yang harus dijawab lebih. Oke, Mas Vicky udah siap ya? Yang bikin orang deg-degan. Emang tugas aku biar kamu deg-degan. Oke, siap? Kita mulai 60 detik dari sekarang. Sebutkan Kenapa pakai dicolek sih emang budak? 3 tipikal cowok yang harus dihindari. Hah? 3 tipe cowok yang harus dihindari. 3 tipe cowok yang harus dihindari. Yang satu, matre. Tukang bohong. Terus, dua. Matre. Terus. Tidak bertanggung jawab. Oke, 3 pertimbangan kamu mengatakan iya ketika diajak nikah. Apa? 1. Sayang Bilkis. Terus? Sayang keluarga. Tanggung jawab. 3 tips buat cowok yang supaya dekat dan disayang ayah ojak. Seiman. Terus? Sayang Bilkis. Sayang Bilkis. Terus? Sayang Ayu lah. Bisa ngebahagiain saya lahir batin. Oke, 3 hal yang membanggakan dari ayah ojak. Mukanya glowing. Garda terdepan. Apa cepat? Berani dibenang. Enggak. Sayang keluarga. Sayang keluarga. Terus? Satu lagi selalu ada. Oke, 3 nasihat kamu untuk Bilkis. Jadi anak soleha, pinter, cantik. Bagus. Selesai semua. Lu ngarepin pertanyaan kejutan lu ya? Gua bisa jawab semua. Bisa Ayu Ting Ting deg-degan bisa juga ya kan. Tapi sebenarnya masih ada 1 pertanyaan lagi. Lah, kita tanyanya pas offer ya. Dokter Tata Ayu Ting Ting Tessa, terima kasih sudah hadir. Thank you, Tara. Terima kasih buat kalian semua. Jangan lupa Senin sampai Jumat kita ketemu lagi di acara Rumpi No Secret. Wah. Tessa, perempuan yang disebut hot mom pemersatu bangsa karena sering memposting foto seksi ini dipuji netizen karena masih terlihat seperti remaja. Benarkah anak Tessa Kaunang meminta adik lagi? Dan kapan Sandy Tumiwa terakhir bertemu dengan anak-anaknya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Ya ampun, Tessa Kaunang, ya ampun. Ya aku kenal sama dia dari zaman kita sama-sama masih remaja. Jadi pada dasarnya ini sebenarnya kita yang udah tua Enggak. atau gimana sih ngomongnya? Kita Dari tetap- zaman dahulu memang benar. Dulu kita masih sama-sama merambah pemilihan apalah-apalah. Aku sih nggak pernah dipilih. Terus ini kita casting itu announcer. Aduh ya Allah semuanya. Sama-sama bawain acara infotainment dulu ya. Aku nostalgia ya. betul, Coba sekarang iya. kita Google nih kalau ada Tessa Kaunang yang dicari orang adalah buka yang merah-merah itu pemersatu bangsa. Kok bisa gitu sih? Gara-gara kemarin dia ulang tahun fotonya dong. Ini fotonya bisa ditayangin apa kita blur semua? Hah? Ulang tahunnya nanti tanggal November juga ulang tahun lagi loh. Iya November belum yang besok masih ada lagi. Ada udah lagi lah. siap kan Itu sampai konsepnya. diblurin loh. Makanya aku nanya, ini bisa ditayangin nggak? Gitu. Ada yang pakai bikini juga ibu ya. Aduh. Gimana ibu? Ini konsepnya apa bu? Ibu benar katanya karena terinspirasi sama Jennifer Lopez. Gitu. Ya emang ngefans banget sama dia. Terus abis itu dia juga kan memperlihatkan bahwa dengan bertambahnya usia itu nggak membuat kita menjadi reot, nggak membuat kita menjadi nggak enak dipandang yang kayak gitu loh. Justru mungkin banyak yang dari Instagram ini kan nanya gitu ya, ini umurnya berapa sih gitu. Nah gue pengen memperlihatkan bahwa bukan karena umur lu terus jadi nggak enak dilihat gitu. Jadi lu makin bertambah umur, lu punya anak apa segala macam, tapi lu harus makin enak dilihat sama orang gitu. Buat badan ngapain? Buat badan sekarang lagi suka olahraga. Olahraganya apa? Olahraganya di rumah. Ngapain? Karena ya apa sih ya genjot-genjot gitu Genjot. Oke, sepedaan. Iya maksudnya kayak model sepeda tapi bukan sepeda cuman karena dia kayak jalan gitu yang loh. kayak gini? Yang gini terus udah gitu sepeda juga gitu. Kalau misalnya lagi ada waktu karena sekarang kan lagi stripping kayak gitu. Iya deng, stripping itu kadang-kadang juga jadi waktu olahraganya. Sebenarnya ini lagi naik nih ya berat badannya ya. Jadi karena stripping. Ini khusus waktu ulang tahun kamu langsung ngurunin demi Itu foto-foto? justru belum stripping, jadi masih masa susah ya. Kalau belum ada stripping kan lagi susah ya Bu ya. Keuangan ya kan susah, ya. ya. Iya Bun, gitu kan. Keuangan belum ada stabilnya Bun, Ya. gitu kan. Jadi tapi tetap begini ya. Kinclong. Coba kita sekarang buka pertanyaan-pertanyaan dari netizen di luar sana. Kita buka yang pertama pertanyaannya. Mbak Tessa, nggak kepengen nikah lagi? Mantan suami aja udah nikah 2 kali. Nggak mau. Udah 3 kali. Udah 3 kali itu salah tuh. Oh, 3 kali? Iya
3. 3. Pada Terus dasarnya aku kepengen. ngitung lagi. Yang mana? Loh, iya Oh, bener, iya. 3 kan? Iya 3. Itu 3. enggak gimana? Bukannya nggak kepengen, tapi Pengen. memang belum dikasih yang cocok dan bukan berarti kan kalau misalnya kayak sekarang udah 7 tahun lah. 7 tahun ini menjanda ini, tapi bukan berarti harus buru-buru juga cari pasangan. Santai aja gitu. ya. Santai Oh, aja. udah ada belum? Ya ada lah, ada. Apa sih godaan atau tantangannya sebagai kamu gitu? Di usia sekarang kalau mau cari suami lagi tuh tantangannya cowok-cowok yang deketin kamu tuh yang biasanya apa gitu? Tantangannya Ya, apa? tantangannya tuh cowok-cowok kayaknya aduh yang ini kayaknya modelnya Bukan begini, berondong yang deketin gue sekarang. Justru gue kayaknya ini deh, agak-agak ini deh. Kamu gak suka sama berondong? Agak serem kalau misalnya trauma gitu sama berondong-berondong sekarang. Oh ya, dulu kan? berondong ya. Iya. Jadi sekarang yang deketin bukan yang berondong gitu. Jadi yang seumuran atau yang lebih tua? Iya, kebanyakan. Kebanyakan. Begitu dan kebanyakan juga nggak single. Nah itu dia masalahnya, itu tantangannya berarti ya. Itu makanya gue Kurang bingung buktinya. available. Lanjut berikutnya, Mbak Tessa, kapan terakhir kali Mas Andi datang jenguk anak-anak? Kemarin minggu lalu ya, sekitar hari Sabtu ya, hari Sabtu. Jadi udah semakin rutin ya? Enggak rutin juga. Oh tapi ada lah. Pas kebetulan minggu lalu dia ada kunjungin gitu. Itu juga udah malam, sebentar doang ngasih makanan, udah pergi abis itu. Oke, lanjut berikutnya. Mbak Tessa kan lagi jalan satu sinetron sama Rizky Bilar. Iya. Kok nggak diundang ke acara nikahannya Leslar? Nah, aduh. Kalau masalah ini tanya sama Bilarnya sendiri. Kayaknya dia baru memberikan pernyataan di IG-nya bahwa karena PPKM ini dari sekian banyak Temennya. undangan yang dia pengen undang cuman 10% yang dia bisa undang. Jadi ya termasuk kita-kita lah, kebetulan kita juga lagi pada syuting. Ya udahlah, suruh syuting aja terus Dia gitu. tahu nih dicetak undangan juga belum tentu bisa datang nih syuting gitu ya. Iya. Tapi ngasih hadiah nggak tuh teman satu sinetron nyiapin hadiah apa buat mereka? Kayaknya belum ada yang kepikiran. Soalnya semuanya sama-sama. Dia soalnya lagi jarang di lokasi juga, lagi sibuk. Ini juga kan dia mau keluar kota. Iya. Mau melanjutkan ada resepsi di luar kotanya. Jadi luar biasa. kita tuh waktu kebersamaannya masih kurang. Kamu nggak sampai diundang sekarang. juga di luar kota? Di Jakarta aja enggak, apalagi di luar kota. Kamu sedekat apa sih kamu sama Bilar? Enggak yang segitu banget karena memang ya itu kondisinya adalah dia tuh jarang banget untuk bisa stay lama di lokasi. jadi Karena jarang. memang sibuk kemarin hajatannya itu gitu. Oke, tadi kan kita udah tanya ya, ini badannya pakai apa, dia olahraganya kayak yang genjot-genjot gitu ya. Kalau untuk ini, Enak banget nih ini, bahasanya genjot-genjot. ini pakai apa ya kan? Selain berikutin jangan kemana-mana, tadi pindah. Oke baiklah pemirsa, sekarang kita sudah ketabahan tamu kita ada Dokter Tata dan artis Korea. Ayo Tete. Anyong. Ya gitu lihat tuh, dia pakai masker begitu, rambutnya pirang begitu. Aku pikir siapa artis Korea? Coba buka nih. Oh, buka Jangan masker nggak dikit percaya dong. kalau ini Ayu Ting Ting. Buka maskernya, coba. Pakai lipstik nggak? Wah, dan Coba. Zuh, kulitnya mantul loh cahayanya. mantul kayaknya ya. Cuman ya mumpung ada Dokter Tata di sini ya, kita nih cewek-cewek bertanya mengenai perawatan kecucoan ya kan, perawatan kecantikan. Jadi kita buka dulu Tata Ting Ting Tata Ting Ting. Oke, kita buka pertanyaannya. Apakah pertanyaannya ini? Pertanyaan satu, dokter lebih baik mana? Itu kayak Implan baca atau apa? filler? Implan atau filler? Filler dong. Filler. Kenapa dok? Karena kalau misalnya filler tuh masih kita nggak suka, kita masih bisa netralin Kak Ros. Terus dia juga setiap berapa ini kan filler tuh hilang, jadi kita bisa sesuaiin sama muka kita lagi pengennya kayak apa. Misalnya kayak orang bibir kan dulu misalnya senengnya bibir tebel, habis itu bibirnya sekarang jadi tipis gitu. Jadi kita bisa nyesuaiin sama tren gitu. Oh, jadi ada kalau jangka filler. waktunya juga kalau filler ya. Dan Yes. bahannya apa sih filler itu? Bahan itu sebenarnya kayak hyaluronic acid. Jadi dia tuh udah dipakai. Kenapa sih ketawa? Apa? Mau ketawa kamu? Oke. Coba kalau dia di filler apa nih? Siapa aku? Kamu, ya. Aku Enggak, aku kemarin baru tanam benang hidung. Oh. Tanam benang hidung, kebetulan benangnya benang kenur. Layangan. Aku tahu kamu tanam benang hidung gak mau kalah sama ayah ojak ya. Ibu dong, ibu. Ibu. Iya, ayah sama ibu juga pernah kan ya, Dok? Iya. Duanya, Tapi ya. ibu benang hidung kan ibu kemarin. Iya, ibu benang hidung. Oh, anak ya supaya tetap Iya. diaku Aku anak ikut. harus sama. Iya. Kalau enggak aku diusir. Kalau kamu apa? Gara-gara benang hidung. Kalau Tessa terakhir apa? Aduh, kalau yang terakhir tangan. Ini mah semua. Kayak Semua Kak Ros, udah. kayak Kak Ros tuh dia udah pernah. Tangan nih. Jadi namanya apa dok kalau
ini dok tangannya? Derma Collagen Booster. Derma Collagen Booster. Biar Jadi kalau kan foto kita gini udah- tangannya nggak kelihatan usianya guys. Ya namanya juga ya, ya kan namanya. Ya, namanya kan juga pekerja kita- keras, cuci piring, ngepel apa segala macam ya butuh tetap Bohong banget perawatan. nih kayak cuci piring. Tapi emang kan sama dokter Tata ini dari udah berapa? 6 Tujuh. tahun, 7 tahun. Iya. Dari belum gedung baru sekarang, masih gedung yang lama gitu. Jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki udah Iya. Waktu dulu masih stres-stres gitu ya. masih kusem-kusemnya Masih ya kusem-kusemnya, banyak itu ya banyak sebelum itu. pikiran. Iya. Lucu. Lanjut pertanyaannya berikutnya. Dokter, muka aku tuh bersih nggak ada jerawat, tapi kok punggung aku banyak jerawatnya. Itu karena apa dok? Karena dia nggak di muka malah di Ya, kenapa dia nggak di muka malah di punggung? mau di muka lah. Iya, yang mau di muka. muka, iya. Punggung tuh kenapa sih di punggung jerawat? Biasanya karena gini Kak Ros, pori-pori di punggung itu Keringat lebih ya? gede. Pori-pori di punggung tuh lebih gede. Jadi kalau misalnya dia kesumbat keringat apa-apa jadi jerawatan. Itu biasanya karena hormonal kan. Nah, yang kedua itu gara-gara misalnya pakai baju gitu. Misalnya dia suka pakai baju yang nggak nyerap keringat gitu. Makanya disaranin pakai baju-baju yang nyerap keringat, atau memang kalau misalnya memang dia Sensitif. hormonal atau apa ya jangan, harus cepet-cepet sering dibersihin pakai lotion. Biasanya terjadi kalau misalnya cowok-cowok tuh kayak pakai suplemen untuk itu loh, bodybuilding. Oh, itu yang bisa bikin jerawatan. Ya. Oke, Ini cowok tunggu apa dulu. cewek? Kalau Ayu Ting Ting, jerawatnya biasanya di mana kalau lagi ada masalah-masalah percintaan? Kalau aku Oh ya. Ya. di pikiran sama di hati. Ya.